Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Mahalia dengan NIM B119180 akan menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum perdagangan menurut GATT. Aturan-aturan hukum perdagangan menurut GATT. Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup besar bagi GATT. Tujuan pembentukan GATT ini sendiri adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Pada pokoknya, ada 4 tujuan penting yang hendak dicapai GATT. 1. Meningkatkan taraf hidup umat manusia. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia. Dan 4. Meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Nah, lanjut dengan sejarah GATT. GATT sendiri dibentuk sebagai suatu dasar atau wadah yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral di samping Bank Dunia atau IMF. Kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral yang khusus ini pada waktu itu sangat dirasakan benar. Pada waktu itu, masyarakat internasional menemui kesulitan untuk mencapai kata sepakat mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Pada awal waktu pembentukannya, negara-negara yang pertama kali menjadi anggota adalah 23 negara. Ke-23 ini juga yang membuat dan merancang Piagam International Trade Organization yang waktu itu direncanakan sebagai suatu badan khusus PBB. Pertemuan penting diselenggarakan di Jenewa dari bulan April sampai November 1947. Dari tanggal 10 April sampai 22 Agustus, panitia persiapan melanjutkan tugasnya membuat rancangan piagam ITO, dan dari tanggal 10 April sampai 30 Oktober, perundingan-perundingan bilateral berlangsung antara negara-negara anggota komisi antara lain Brazil, Myanmar, Ceylon, Pakistan, dan Rhodesia Selatan. Hasil perundingan mengenai konsesi timbal balik dicantumkan dalam GATT yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947. Hasil perundingan tersebut berisi pula suatu kodifikasi sementara mengenai hubungan-hubungan perdagangan di antar negara-negara penandatangan. Berdasarkan persyaratan-persyaratan protokol tanggal 30 Oktober 1947, GATT ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 1948 bersama dengan ITO. Lanjut dengan ketentuan-ketentuan perdagangan dalam GATT. Ketentuan-ketentuan perdagangan yang membentuk suatu sistem perdagangan multilateral yang terkandung dalam GATT memiliki 3 ketentuan utama. Pertama, dan yang paling penting adalah GATT itu sendiri beserta ke-38 pasalnya. Ketentuan kedua, yang dihasilkan dari perundingan putaran Tokyo adalah ketentuan-ketentuan yang mencakup anti-dumping, subsidi, dan ketentuan non-tarif atau masalah-masalah sektoral. Meskipun keanggotaan pada ketentuan kedua ini sifatnya terbatas, yaitu berkisar 30 negara, namun demikian negara-negara ini menguasai sebagian besar perdagangan dunia. Nah, ketentuan yang ketiga adalah ketentuan mengenai multi-fibre arrangement. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan GATT umumnya, terutama menyangkut tekstil dan pakaian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GATT, yang mana yang pertama ada prinsip Most Favored Nation, dan yang kedua prinsip National Treatment. Yang ketiga ada prinsip larangan restriksi atau pembatasan kuantitatif. Yang keempat ada prinsip perlindungan melalui tarif. Yang kelima ada prinsip resiprositas. Dan yang keenam ada perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang. Sebagai penutup, kita tarik kesimpulan bahwa GATT sebagai aturan perdagangan yang dibuat pada tahun 1947 ternyata masih relevan, bahkan masih terus relevan untuk masa yang akan datang. Aturan dan prinsip yang diaturnya memuat aturan-aturan yang dapat diterima oleh hampir banyak negara.
Khususnya prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang memang dapat diterima universal. Aturan-aturan GATT tampaknya telah memberi aturan yang seimbang antara hak dan kewajiban bagi negara-negara para pesertanya. Bagi negara-negara berkembang, meskipun aturannya tidak jelas dan tidak memberi muatan yang jelas, tetapi yang penting aturan khusus untuk negara berkembang sudah ada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.